Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Liga saksi kunci, betul. Karena Liga, saya harus katakan mohon maaf ya, 8 orang itu masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Creative Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana Liga Akbar waktu itu yang menjadi saksi kunci dalam persidangan itu menjadi saksi palsu, dan sekarang Liga Akbar buka suara dan cerita sejujur-jujurnya. Dan pada saat itu Liga Akbar dimintai oleh ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk jadi saksi ya. Tapi pada saat kesaksian yang dulu Liga Akbar itu berbohong, dan sekarang buka suara dan mengatakan di salah satu stasiun televisi Liga Akbar mengaku dengan sejujur-jujurnya bahwa dulu itu memang diarahkan, tapi kenyataannya Liga Akbar waktu kejadian pembunuhan Vina di Cirebon itu Liga Akbar tidak tahu menau gitu ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa penuturan Liga Akbar, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya. Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh. Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Liga saksi kunci, betul. Karena Liga, saya harus katakan mohon maaf ya, 8 orang itu masuk penjara. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, Pak. Ya, saya mau sampaikan dulu. Karena kemarin Liga menyatakan sesuatu, kesaksian, maka 8 orang ini masuk penjara. Ini yang kemarin, kita bicara kemarin dulu nih, waktu 2016, betul? Boleh disampaikan? Betul. Nggak tahu saya. Dan akhirnya kemudian Liga mencabut keterangannya. Cabut? Iya. Liga pada waktu itu menyampaikan bahwa Liga melihat Vina dan Eki, betul ya, dipukuli, dilempari batu, dan seterusnya. Waktu itu ya. Nih saya nggak bicara soal benar atau bohong dulu nih. Boleh sampaikan? Benar? Tidak sama sekali, Pak, saya. Enggak, waktu itu waktu kesaksian di pengadilan. Oh iya. Iya, ini kita bicara di kesaksian pengadilan. Betul ya, Pak ya? Betul. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, Ya. Nggak bahasnya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Ya, Kan Liga bilang, tolong. saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana?
Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nggak, ini kita terbuka aja, nggak apa-apa Liga. Betul Mas? Silakan. Boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Boleh disampaikan? Ya, biar kronologis yang disampaikan dengan Liga ini yang tadinya mungkin tidak benar menjadi benar, karena ini juga kan selama ini menjadi beban untuk Liga Akbar sendiri. Jadi saya lewat Bapak sebentar. Jadi pada waktu itu Liga tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dipanggil Pak Rudiana, dan kemudian data-data terkait dengan apa yang harus Liga sampaikan di pengadilan, di BAP sebelumnya, itu diajari oleh salah satu polisi waktu itu. Bukan oknum diajari sih Pak, jadi kayak diarahkan saja. Iya, ya diajari maksudnya, diarahkan gitu. Jadi awalnya ini. Jadi gimana kejadiannya Pak? Oleh oknum polisi waktu itu? Iya. Oke, jadi gimana ceritanya? Karena di ruangan situ kan cuma ada Liga dan penyidik. Jadi awalnya begini, Liga ini diminta kesaksiannya itu oleh ayahnya almarhum Eki, Rudiana. Kami harus sampaikan juga, kami setelah mengundang Pak Rudiana untuk beberapa kali hadir di Rakyat Bersuara ini, namun tidak ada respon dari Pak Rudiana. Silakan Pak. Iya, karena Liga Akbar ini kan diminta untuk menjadi saksi itu untuk menguatkan bahwa barang-barang bukti seperti motor, helm, jaket, sepatu itu awalnya. Kenapa Rudiana ini meminta ke Liga Akbar? Karena hubungan Liga Akbar dengan Eki itu dekat, dan Rudiana pun mengenal dengan Liga karena Liga beberapa kali tidur di rumahnya. Nah, awalnya itu diminta untuk memberikan kesaksian terkait barang bukti. Tapi begitu di pemeriksaan, nah ini penyidik mengarahkan ke yang lain-lain, sehingga terbentuklah ya skenario yang adanya pelemparan, adanya pengejaran. Tuh, maka arahan itulah yang sama Liga ini sulit untuk ditolak. Beberapa kali ditolak, beberapa kali tidak mau menyatakan itu, cuman ya apa dayanya lah pada saat itu. Ada ancaman waktu itu Liga, kalau Liga tidak mau mengikuti arahan itu? Kalau ancaman tidak ada Pak. Atau misalnya ada iming-iming uang dan lain sebagainya? Nggak ada. Setelah itu Liga sempat dikasih uang? Nggak. Sama sekali? Nggak. Liga jujur untuk mengatakan ini. Tapi kemudian untuk kemudian diarahkan dan lain sebagainya itu, kalau Liga sempat bilang saya nggak tahu dan saya nggak mau misalnya, pernah nggak? Bilang berapa kali itu Pak? Apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu? Waktu Liga menolak? Pas pemeriksaan bukan sama Pak Rudiana waktu itu. Oke, sama yang lain. Apa yang Liga sampaikan? Saya nggak mau dan karena saya nggak tahu. Liga sempat sampaikan itu. Apa yang mereka sampaikan pas pemeriksaan itu? Mereka bilang kamu ada di situ katanya. Terus saya menanyakan siapa Pak yang bilang saya ada di situ. Logikanya kenapa yang orang yang bilang saya ada di situ kenapa nggak diperiksa? Terus Liga akhirnya ikut. Kenapa? Ikut skenario mereka. Kenapa? Saya bingung Pak, mau minta tolong sama siapa di situ. Tidak ada didampingi pengacara waktu itu ya? Tidak Pak. Liga masih ingat siapa polisi itu? Lupa saya Pak. Namanya dan lain sebagainya? Ya, lupa. Wajahnya? Sudah ada. Jadi sebenarnya sudah tahu dong siapa polisi yang waktu itu mengarahkan, dalam tanda kutip ini dugaan ya, mengarahkan Liga. Ada dua nama yang tercantum di situ, dan kami juga baru mengetahui bahwa BAP Liga Akbar itu cuma ada satu berkas, sedangkan ini kan perkara diseplit dua tuh, antara yang 7 itu dengan Sakatata.
Ini kan dua perkara yang disidangkan berbeda. Ya, ya. Tapi berkas BAP yang kemarin ditunjukkan oleh penyidik cuma ada satu. Makanya kami juga mempertanyakan ini ada berapa kali pemeriksaan, dan itu juga kop atasnya itu sudah Polda Jabar. Baik. Dan Liga pertama kali membuka maskernya di Rakyat Bersuara hari ini Ainus, Pak. Betul? Iya, betul. Dan Liga merasa nyaman di sini untuk menyampaikan itu. Dan Liga tetap akan mengatakan kebenaran walaupun tentu ada resiko juga buat Liga. Bapak siap mendampingi terus, Pak? Siap. Jadi karena bisa jadi ini kami kesaksian sepakat palsu, kesini betul, Pak, ya? karena biar kedepannya ini Liga Akbar ini tidak selalu terus dianggap sebagai persekongkolan lah. Tuh. Jadi tidak dianggap ini yang menyebabkan lah. Makanya dia sepakat karena ini menjadi beban untuk kedepannya. Nah, dia membuka yang sebenarnya terkait kronologis pada saat di Baik. Polda Jabar. Boleh nggak saya dengar dari Liga? Liga mau cerita nggak? Waktu itu arahan seperti apa yang disampaikan sehingga Liga mengatakan itu? Vina dan Eki diapain? Silakan. Ya di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa seperti Pemukulan? pengajaran Apa? pengajaran kalau Pengajaran. pemukulan kayak gitu tidak. Pelemparan batu? Ya Terus Liga jawab, saya nggak tahu Pak. tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang saya nggak tahu Pak, saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Diarahkan suruh mengatakan apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Liga. Saya cuma bilang nggak tahu aja udah Pak. Iya. Tapi kan berbeda dengan yang di BAP ya, betul. Yang di BAP tulisannya mengetahui. Liga agak berat untuk menyampaikan. Liga nggak kuat untuk menyampaikan. Karena itu adalah kebohongan yang Liga sampaikan waktu itu ya. Dan Liga nggak mau itu terulang lagi. Sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran, betul. Liga sekarang usia berapa? Sekarang 29 sekarang. waktu kejadian berarti usia 23, betul ya? 21, 8 tahun lalu. Oke, baik. 21 waktu itu. Ya, Liga tidak ada yang mendampingi, hanya sendiri waktu itu ya. sendiri Pak. Hanya sendiri. Dan Liga sekarang bertekad untuk mengatakan kebenaran bahwa apa yang disampaikan kemarin itu adalah kesalahan. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Gak apa, katakan aja. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran. Sampai kapanpun. Kita berikan tepuk tangan untuk Liga Akbar. Jadi itu ya teman-teman, penuturan Liga Akbar di salah satu stasiun televisi yang mana pada saat menjadi saksi dulu di persidangan Liga Akbar itu berbohong, dan sekarang Liga Akbar itu sudah mencabut pernyataannya dan bercerita sejujur-jujurnya bahwasanya pada saat kejadian Liga Akbar itu tidak tahu menahu gitu ya teman-teman. Dan Liga Akbar bercerita tentang kasus pembunuhan Vina itu bahwa dia itu tidak mengetahui karena dimintai oleh Ibtu Rudiana. Kenapa kok dimintai? Karena Liga Akbar ini teman dekatnya Eki ya. Jadi Liga Akbar dan Eki ini berteman. Bahkan di Liga Akbar ini pernah nginep di rumahnya Eki. Bahkan Ibtu Rudiana itu juga tahu, kenal ya sama Liga Akbar ini. Dan waktu dimintain keterangan pada saat itu Liga Akbar itu berbohong. Waktu di
sidik itu Li Akbar itu mengatakan tidak tahu, tapi sama penyidiknya katanya kamu di situ. Iya, siapa yang bilang? Kalau memang saya ada di situ, kok nggak diperiksa orang yang bilang itu? Dia Li Akbar itu tidak mengakui, tapi diarahkan katanya, diarahkan sama penyidiknya gitu ya teman-teman. Dan pada saat persidangan dulu, sidangnya itu tertutup dan ada temannya Li Akbar yang datang, ada ibunya, temannya Eki yang datang, dan ada temannya ada ibu Eki, ibunya Eki dan temannya datang, tapi tidak diperbolehkan masuk ke ruang persidangan itu ya teman-teman. Jadi Li Akbar itu dulu kesaksiannya itu berbohong karena diarahkan, dan sekarang Li Akbar bercerita bahwa kesaksian itu berbohong dan sekarang membuka semuanya bahwa Li Akbar itu tidak tahu menahu. Jadi intinya waktu itu diarahkan dan dimintain tolong oleh Ibtu Rudiana gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.